kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi di sini anak-anak ibu semuanya masih semangat kan ya? Masih semangat, iya. Jadi kita itu dalam belajar harus bersemangat. Tadi di sini semuanya udah sarapan atau belum? Udah sarapan kan? Iya, jadi sebelum memulai pelajaran, sebelum mengikuti pelajaran, kalian itu harus sarapan terlebih dahulu, isi perutnya terlebih dahulu. Kenapa bu? Kenapa harus sarapan dulu? Iya nak, supaya perut kita tuh nggak sakit dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Kalau perut kita sakit, pastinya kita nggak konsen kan dalam belajar. Pastinya kita karena sakit perutnya pengen istirahat aja, nggak mau belajar gitu. Kalau kita udah sarapan, perut kita kenyang, pastinya kita dalam belajar pasti kita bersemangat. Karena apa? Karena kita dalam keadaan sehat walafiat, perut kita nggak sakit. Walaupun sarapannya hanya roti dan teh manis, itu harus sekali ya anak-anak ya, harus. Pokoknya sebelum mengikuti proses pelajaran, kalian harus sarapan terlebih dahulu. Isi dulu perutnya supaya belajarnya konsen. Kalau belajarnya konsen, apa yang ibu sampaikan pasti masuk ke dalam otak kalian. Cepat kalian pahamnya. Jadi kalau udah paham apa yang ibu sampaikan, kita akan menjadi anak yang pintar, dan insya Allah anak yang pintar akan menjadi orang yang sukses. Nah, kalau kita udah sukses, kita bisa membanggakan kedua orang tua kita bisa mengangkat derajatnya. Di sini pasti semuanya pengen kan membanggakan kedua orang tuanya, dan di sini pasti semuanya anak-anak ibu ini punya cita-cita ya kan. Jadi kalau kita pintar, kita bisa meraih cita-cita kita. Nah, jadi dalam mengikuti pelajaran ini kalian harus lebih bersemangat lagi ya kan. Nah, jadi kalau belajar semangat, kita pun cepat paham apa yang ibu guru sampaikan ya kan. Jadi kita tuh harus isi perut kita dulu, persiapkan kondisi fisik kita dulu, persiapkan fisik kita, badan kita udah sehat, bersih, wangi, udah gak lapar. Kemudian lihat di lingkungannya nih, di sekitarnya, di sebelahnya, di depannya atau di belakangnya ada sampah atau enggak. Nah, kalau ada sampah, sekiranya kita bersihkan terlebih dahulu, letakkan di tong sampah. Misalnya nih seperti ini, ada tisu kan yang kotor, letakkan dulu di tong sampah, jauh-jauhkan dari pandangan mata kita. Kalau kita belajar dalam keadaan lingkungan atau daerah yang kotor, pasti kita tuh risih kan matanya. Bisa jadi itu membuat diri kita menjadi nggak konsen dalam belajar. Jadi ibu minta bersihkan dulu sampah-sampah yang ada di sekitarnya, ya kan? Jadi di sini semangat ya, pasti semangat ya, walaupun kita belajarnya melalui video gini ya, tapi kali ibu minta kalian tuh harus tetap semangat ya, harus tetap semangat. Oke, jadi minggu kemarin kita udah belajar tentang meningkatkan kemampuan menulis. Kemudian apalagi meningkatkan kemampuan strategi meningkatkan kemampuan menulis. Nah, jadi kali ini kita akan belajar tentang meningkatkan kemampuan bersastra siswa sekolah dasar. Jadi meningkatkan kemampuan bersastra ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu arti dari bersastra? Nah, iya, jadi kita di sini bakalan membahas tentang bersastra serta cara meningkatkan kemampuan bersastra pada diri kita. Jadi setelah kita belajar ini nanti, jadi untuk mengetahui apa itu pengertian bersastra, apa itu pengertian dari kemampuan bersastra, apa aja sih bu jenis-jenis bersastra untuk kita, untuk anak-anak kayak kita, dan bagaimana sih bu karakteristik
sastra anak itu, seperti itu. Jadi itu yang akan kita bahas di sini nanti. Jadi setelah ibu menjelaskan apa itu pengertian sastra, apa itu pengertian kemampuan sastra, apa aja jenis sastra anak, apa aja karakteristik sastra anak, ibu harapkan kalian bisa memahaminya, bisa memahami apa pengertian dari sastra anak, apa pengertian dari kemampuan sastra anak, apa-apa aja jenis sastra anak, serta bagaimana karakteristik sastra anak itu. Nah, jadi ibu minta di sini kalian semua harus mendengarkan ibu baik-baik. Kalau ada yang perlu dicatat, harus kalian catat supaya ada pertinggalan untuk kalian ketika kalian lupa, dan nanti ketika ibu tanya kalian bisa menjawabnya. Jadi siapkan dulu pulpen sama kertasnya ya. Catat apa yang penting-penting. Oke? Jadi tadi apa aja poin yang akan kita bahas? Yang pertama pengertian sastra anak, kemudian pengertian kemampuan kemampuan bersastra, kemudian jenis sastra anak, kemudian yang keempat karakteristik sastra anak. Jadi 4 poin itu bakalan kita bahas pada materi ini. Jadi ibu harapkan kalian semua harus mendengarkan ibu dengan baik-baik dan konsentrasi anak-anak ya. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah pengertian sastra anak. Apa sih itu Bu sastra anak? Nah, jadi sastra anak itu adalah sastra yang ditulis oleh orang dewasa untuk anak-anak. Jadi sastra anak itu dia tuh mencerminkan sebuah perasaan dan juga pengalaman anak untuk melalui ini pandangan anak, seperti itu. Jadi sastra anak itu adalah sastra yang dibuat oleh orang dewasa untuk anak-anak, yang isinya itu mencerminkan sebuah perasaan dan juga pengalaman anak melalui pandangan anak. Oke, jadi yang langsung aja kita bahas. Yang pertama itu kita membahas tentang pengertian sastra anak. Bu, apa sih Bu itu sastra anak? Nah, jadi di sini semuanya pengen tahu kan, jadi bakalan ibu jelaskan apa sih itu sastra anak. Pasti kalian penasaran deh. Nah, anak-anak ibu, jadi sastra anak itu adalah sebuah imajinasi dengan unsur estetisnya yang menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Nah, jadi itu tuh dibuat secara khusus yang bisa dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Namanya juga sastra anak ya, jadi dibuat untuk anak-anak. Jadi isinya itu tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Nah, jadi siapa Bu yang buat sastra anak itu? Yang buat adalah orang dewasa. Orang dewasa ini membuat sastra khusus untuk anak-anak, yang isinya itu menggambarkan sebuah perasaan dan pengalaman seorang anak-anak gitu. Jadi sastra anak ini dibuat untuk anak-anak dengan menggunakan bahasa lisan maupun tulisan, dan isinya itu dia itu yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Emang dia kan karena kan dia kan dibuat untuk anak-anak, jadi ya arahannya itu ke anak-anak, bahasanya yang mudah dimengerti oleh anak-anak, semuanya pokoknya yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Contohnya kayak mana Bu? Contohnya kayak mana? Contohnya nih misalnya ada dongeng yang si kancil, seperti itu. Jadi anak-anak, sastra anak ini dibuat tentang berbagai hal untuk anak-anak. Ada juga nih orang dewasa itu nalarnya itu nggak bisa diterima oleh nalar orang dewasa sastranya ini. Kenapa kayak gitu Bu? Iya, ada sastra anak yang nggak bisa diterima oleh nalarnya orang dewasa. Karena contohnya tuh hewan yang bisa berbicara layaknya manusia. Nah, itu kan kalau kita berpikir pasti nggak logika seperti itu kan. Masa hewan bisa berbicara sih seperti kita? Hewan kan nggak bisa berbicara pada umumnya, seperti itu. Nah, jadi kayak gitulah pokoknya. Dan dalam
karya sastra anak ini. Bahasa yang digunakan itu bahasanya itu yang sederhana, menggunakan bahasa yang sederhana, enggak yang sulit dipahami oleh anak-anak. Jadi bahasanya itu yang mudah dipahami oleh anak-anak, yang mudah dicerna oleh imajinasi si anak-anak tersebut. Nah, karya sastra itu mengandung benak tentang seluk-beluk manusia atau kehidupan anak-anak. Contohnya itu seperti persahabatan dan lainnya. Oke, baik. Oke, baiklah, langsung aja nih yang kedua kita akan bahas tentang pengertian kemampuan bersastra. Apa aja sih, Bu? Apa sih, Bu, pengertian kemampuan bersastra itu? Jadi, kemampuan bersastra itu artinya kemampuan seseorang di mana ia tuh bisa mempunyai kemampuan untuk menyimak atau mendengarkan, kemudian memiliki kemampuan dalam berbicara, kemudian memiliki kemampuan dalam membaca, kemudian memiliki kemampuan dalam menulis. Nah, jadi itulah yang dinamakan kemampuan bersastra. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk berbicara, menyimak atau mendengarkan, menulis, membaca. Nah, itulah yang dinamakan kemampuan bersastra. Jadi anak-anak semua ingat ya, apa itu bersastra, apa itu kemampuan bersastra. Nah, langsung aja nih yang ketiga, kita akan bahas tentang jenis sastra anak nih. Menarik sekali nih supaya kalian tahu semua apa-apa aja sih, Bu, jenis sastra anak. Nah, Ibu beritahu kepada kalian ya. Yang pertama itu ada prosa. Nah, kalian pernah dengar nggak apa itu prosa? Pernah dengar nggak? Kalau belum pernah dengar, jadi di sini bakalan Ibu jelaskan apa itu arti dari prosa supaya kalian bisa mengetahuinya. Nah, jadi prosa itu adalah cerita yang ditulis yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan kejadian yang nyata ditulis oleh si pengarang. Jadi kejadian yang hayalan gitu. Prosa itu adalah cerita hayalan yang dibuat oleh si pengarang, yang sebuah kejadian yang tidak sesuai dengan sebuah kejadian yang sebenarnya. Jadi cerita yang dibuat oleh hayalan atau imajinasi si pengarang. Jadi ceritanya itu hanya hayalan, nggak fakta. Itulah yang dinamakan prosa. Jadi prosa itu adalah sebuah cerita yang dibuat oleh si pengarang yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Jadi ceritanya itu adalah cerita hayalan, cerita imajinasi yang dibuat oleh si pengarang. Nah, jadi prosa ini biasanya si pengarang itu menuliskan atau membuat sebuah kata-kata seperti ini. Jika ada kesamaan tempat, nama dalam cerita yang udah dibuat si pengarang ini, itu hanya kebetulan belaka. Nah, seperti itu. Apa sih, Bu, contoh dari prosa itu, Bu? Masih nggak ngerti, Bu. Nah, contohnya itu, seperti cerpen atau cerita pendek, novel, seperti itu. Atau FTV di SCTV itu kalian pernah lihat nggak? Nah, itu kan setiap akhir kalau filmnya itu udah habis, pasti di akhirnya itu ada bacaan. Apabila ada kesamaan tempat atau nama, maka itu hanya merupakan kebetulan belaka. Seperti itu. Itu yang dinamakan prosa. Prosa itu adalah cerita hayalan yang dibuat oleh si pengarang sesuai dengan imajinasi si pengarang. Jadi itulah yang dinamakan prosa. Sampai di sini anak-anak Ibu tahu jadi apa tadi contoh dari prosa? Seperti cerita pendek, novel, dan lainnya. Oke? Nah, yang kedua kita akan bahas drama. Nah, ada yang tahu nggak apa itu drama? Atau ada yang pernah lihat drama, lihat pertunjukan drama di rumahnya? Nah, jadi drama itu adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh si pengarang. Tapi drama itu bukan untuk dibaca, tapi untuk dipertunjukkan oleh para penonton, ditunjukkan ke penonton. Siapa, Bu, yang nunjukkan? Yang nunjukkan itu aktornya atau pemain dari pemain drama itu yang kita sebut dengan
para aktornya lah yang memainkan drama itu. Jadi drama itu bukan untuk dibaca, tapi untuk dipertunjukkan. Walaupun dia tulisan yang dibuat oleh si pengarang, tapi dia bukan untuk dibaca, untuk dipertunjukkan ke penonton. Jadi itu yang dinamakan drama, sebuah tulisan yang dibuat oleh si pengarang, tidak untuk dibaca tetapi dipertunjukkan kepada penonton, dan yang menunjukkan itu adalah para aktor dari drama tersebut. Jadi di dalam drama itu sebuah pengalaman yang diungkapkan oleh si pengarangnya itu udah bisa langsung dinikmati atau udah langsung bisa diterima oleh indera penglihatannya atau indera pendengaran, indera perasaan si penonton, udah bisa diterima seperti itu. Kisah sedihnya, senengnya udah langsung kita tahu seperti itu. Kita tuh bisa merasakan sesuatu yang terjadi pada drama tersebut karena kita kan melihat langsung, walaupun hanya di panggung dan walaupun sesuai naskah yang ada pada alur yang dibuat oleh si pengarang tersebut tentang drama ini. Nah, jadi Bu, drama itu apakah termasuk sastra juga, Bu? Iyalah nak, dia itu termasuk sastra karena dia itu ditulis dengan bahasa yang mengesankan oleh si pengarang. Dia itu kan ditulis. Jadi sastra tadi kan yang termasuk kemampuan bersastra tadi kan menulis, mendengarkan atau menyimak, membaca, seperti itu. Drama itu kan dipertunjukkan, Bu. Apakah dia termasuk ini, Bu, ke dalam bersastra, Bu? Iya, dia termasuk kemampuan bersastra karena dia itu ditulis oleh si pengarang. Hanya saja dia dimainkan oleh pemainnya tentang apa yang ditulis oleh si pengarang ini dan untuk dipertunjukkan. Oke, jadi sampai di sini paham anak-anak tentang drama itu apa? Jadi drama itu adalah sesuatu yang ditulis oleh si pengarang untuk tidak dibaca tetapi untuk dipertunjukkan kepada penonton, sehingga si penonton itu bisa merasakan, bisa menerima apa yang disampaikan oleh si pengarang itu melalui inderanya, kemudian bisa merasakan dengan perasaannya apa yang terjadi pada drama tersebut, kisah apa yang terjadi di drama tersebut. Misalnya mengisahkan tentang yang sedih-sedih, yang penontonnya menjadi sedih gitu, tuh langsung ada kontak seperti kontak perasaan dengan menonton si drama itu yang dibuat oleh si pengarang. Nah, kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang puisi. Nah, puisi itu adalah salah satu jenis sastra anak juga ya. Jadi apa sih Bu arti dari puisi itu? Jadi puisi itu adalah puisi itu berupa ungkapan isi hati dari si penulisnya. Jadi si penulis mengungkapkan isi hati atau perasaannya yang dimana dalamnya itu terdapat ada iramanya, liriknya, ritmenya di setiap baris yang dikemas oleh si penulis tersebut. Kemudian dia itu menggunakan bahasa yang imajinatif dan disusun dengan menggunakan kata-kata yang penuh makna. Jadi apa itu puisi? Puisi itu adalah sebuah ungkapan perasaan yang disampaikan oleh si penulis yang dengan menggunakan bahasa yang imajinatif serta bermakna, yang di dalamnya itu dan di setiap barisnya itu ada yang memiliki ritme, irama, lirik di setiap barisnya yang dikemas dengan menggunakan bahasa yang imajinatif. Oke, jadi anak-anak ibu paham apa itu puisi? Nah, jadi dalam menulis puisi itu, si penulis ini enggak hanya menuliskan kata-katanya aja, tetapi dia juga memikirkan diksinya kayak mana, iramanya bagaimana, supaya bisa dinikmati oleh si pembaca. Jadi, puisi itu haruslah memiliki kekuatan serta bahasa dan juga harus mengandung makna yang dalam juga. Setiap kata-katanya itu harus memiliki makna yang dalam gitu, bisa dipahami, bisa membawa ketika kita membacanya itu hati kita tuh bisa menjadi tersentuh seperti itu.
Nah, jadi di dalam puisi ini bukan hanya untuk mendapatkan sebuah pengetahuan saja, tapi bisa membangkitkan semangat, juga membuat si pembaca itu bisa mengembangkan imajinasinya dan juga emosinya dan juga angan-angannya dalam membaca puisi itu. Jadi terbangkit motivasinya, bangkit emosinya gitu. Jadi dia tuh bisa mendalami, bisa merasakan seperti itu. Jadi seorang penulis puisi itu harus benar-benar dalam membuat setiap kalimat yang ditulis ke dalam puisi tersebut, yang setiap kalimatnya itu harus memiliki makna seperti itu ya. Bu, kayak mana sih Bu contoh dari puisi itu? Nah, di sini Bu kasih contoh puisi yang ibu ini ibu tahu apa ya, pemandangan alam nih misalnya. Contohkan ya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan, sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayungkan awan. Oh, indah pemandangan. Nah, itulah contoh dari puisi. Oke, nah jadi dia tuh memiliki makna anak-anak. Misalnya dari kata yang ibu sebutkan tadi, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Nah, yang gimana artinya itu suatu keindahan yang ada di alam semesta ini. Kayak dia tuh memandang alam, dia tuh melihat alam ya kan dari atas bukit. Nah, jadi dia memandangi gitu, ada sungai yang berliku, ada sawah yang hijau gitu kan. Itulah dia menggambarkan keindahan pada alam, keindahan alam yang dilihatnya seperti itu. Jadi setiap puisi itu harus memiliki makna dan yang kita buat. Oke, jadi sampai di sini anak-anak ibu tahu apa pengertian dari puisi. Nah, jadi puisi untuk anak-anak itu, jadi puisinya itu yang mudah dipahami bahasanya itu oleh anak-anak seperti itu. Gunakan bahasa yang sederhana dan tetap mengandung makna yang dalam seperti itu. Jadi kalau puisi untuk sekolah dasar untuk anak SD itu puisinya itu menggunakan bahasa kias. Bahasanya itu masih sederhana, berdasarkan dengan kehidupan yang jujur, polos dan juga lucu. Masih belum ada unsur kebohongan di dalamnya. Jadi seperti tadi yang ibu contohkan, pemandangan alam ya kan. Nah, seperti itulah. Misalnya pergi ke pantai, aku dan ayah pergi berlibur ke pantai, aku melihat ada ombak, ada burung yang berterbangan. Hari liburku penuh dengan kebahagiaan. Jadi seperti itu, dia masih jujur gitu kan. Jadi anak-anak ibu udah paham kan? Nah, jadi itulah yang itu adalah contoh dari karya sastra anak. Jadi ada apa aja? Ada puisi, ada drama, dan ada prosa. Yang dimana prosa itu adalah sebuah cerita yang enggak fakta, yang enggak sesuai dengan kejadian yang nyatanya, atau khayalan ya kan, cerita khayalan. Yang kemudian yang kedua drama, sesuatu yang ditulis oleh si pengarang untuk dipertunjukkan dan bukan untuk dibaca. Kemudian ada juga puisi yang dimana penulis bisa mengungkapkan sebuah perasaannya melalui sebuah tulisan tadi dengan menggunakan bahasa yang ada maknanya ya kan. Jadi seperti itu ya anak-anak ibu ya. Jadi sastra anak ini banyak di masyarakat,
Contohnya itu apa aja Bu sastra anak itu Bu? Seperti cerpen. Nah jadi sastra anak itu sesuai dengan kehadiran tokohnya bisa dikelompokkan menjadi misalnya alam, benda mati seperti batu, sepatu, dan lainnya. Kemudian benda hidup seperti dia kayak hewan, tumbuhan, seperti itu. Kemudian ada alam manusia, contohnya itu seperti bawang merah, bawang putih, dan lainnya, ya kan? Jadi sastra anak itu bisa membahas-bahas tentang benda mati, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Kalau manusia itu seperti contohnya cerita bawang merah dan bawang putih. Seperti itu ya anak-anak ibu ya. Lanjut ya anak-anak ibu ya. Yang keempat kita bahas tentang karakteristik sastra anak. Nah jadi pasti kalian penasaran kan kayak mana sih karakteristik sastra anak itu Bu. Nah jadi di sini ibu sampaikan, ibu beritahu apa aja karakteristik sastra anak. Nah yang pertama dari segi kebahasaannya. Dari segi kebahasaannya dia itu struktur kalimatnya itu menggunakan kalimat yang sederhana. Misalnya kayak kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, seperti itu. Kemudian pemilihan katanya, memilih kata menggunakan kata-kata yang dikenal sama anak-anak dalam keseharian anak-anak itu gitu. Jadi kata-katanya itu yang nyata, yang digunakan, dan jarang menggunakan bahasa yang abstrak. Jadi bahasa yang digunakan dalam menulis sastra anak itu dia tuh menggunakan kata-kata yang sederhana yang dikenal sama anak-anak. Jadi jadi anak-anak itu kan mudah memahaminya gitu kalau menggunakan bahasa yang mudah dipahaminya, seperti dalam kesehari-hariannya seperti itu. Itulah jadi dalam karakteristik anak dalam segi kebahasaannya, pemilihan katanya itu pemilihan bahasa yang sederhana, kalimatnya juga kalimat yang sederhana seperti kalimat tanya, perintah itu tadi ya kan. Jadi kemudian apalagi Bu dari segi kebahasaannya. Nah gaya bahasa yang digunakan atau majasnya itu majas yang udah dikenal oleh anak-anak juga. Nah, misalnya nih penggunaan majas perpersonifikasi dalam cerita tentang binatang yang dapat berperilaku seperti manusia, seperti itu. Kemudian dari segi kesastraannya nih, dari segi kesastraannya itu kayak mana Bu gitu. Ada alur cerita. Jadi alur cerita yang digunakan untuk membuat sastra anak ini, dia itu alur ceritanya itu disusun kronologis. Dia itu berdasarkan sebab akibat. Nah, alurnya itu sederhana. Dia itu berbentuk linier seperti itu. Pada cerita itu cuma ada satu alur aja, nggak bercabang-cabang alur yang digunakan. Misalnya alurnya maju, ya udah maju aja gitu. Jarang dalam sastra anak itu ditemukan alur cerita yang bercabang. Jadi alurnya itu satu aja, sederhana sekali kan anak-anak ya. Cuman alur maju, kalau maju ya maju, mundur ya mundur, seperti itu ya. Kemudian ada karakter atau tokoh ceritanya. Nah, jadi dalam sastra anak, tokoh yang digunakan dalam cerita sastra anak ini misalnya itu biasanya itu berupa binatang, tumbuhan, ada juga manusia, dan ada juga benda-benda atau peralatan-peralatan dapur seperti itu. Nah, jadi ceritanya itu menceritakan tentang tokoh yang berwatak datar. Tokohnya itu bisa langsung dikenali dengan jelas apakah itu watak jahat atau watak baik gitu. Langsung udah langsung bisa dikenali sama anak-anak. Kalau cerita-cerita tentang tokoh-tokoh dalam sastra anak ini udah bisa langsung ditemukan sama anak-anak. Misalnya nih wataknya tuh jahat. Nah, yaudah dia tuh udah langsung tahu kalau itu tuh jahat, kalau itu tuh baik misalnya. Seperti karton-karton itu kan anak ibu udah pernah lihat atau belum? Ada dia yang peralatan dapur, film tentang peralatan dapur yang
yang misalnya dia tuh wajannya ada bisa berbicara, kemudian apa namanya, kompornya bisa berbicara seperti itu yang dinamakan sastra anak, menggunakan tokoh-tokoh yang seperti benda, tumbuhan seperti itu. Dia tuh sangat sederhana, terus tuh dia juga memiliki imajinasi yang tinggi, ini mana kenapa kayak wajan tadi, kenapa wajan itu bisa berbicara, kenapa kompor bisa berbicara seperti itu, imajinasinya tinggi, pepohonan bisa berbicara seperti itu. Nah, kemudian yang keempatnya ada tema. Nah, jadi tema yang digunakan dalam cerita karya sastra anak ini adalah biasanya menggunakan tema yang tunggal, karena kemampuan anak itu terbatas. Pemikirannya itu nggak seperti orang dewasa kan, pemikirannya itu terbatas. Nah, jadi dalam membuat tema untuk karya sastra anak itu, temanya itu tunggal biasanya. Dan biasanya anak itu bisa menyebutkan tema secara transparan, seperti misalnya nih contohnya, kayak orang yang baik akan mendapatkan kebahagiaan, kemudian kebaikan akan mengalahkan kejahatan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tema yang digunakan itu adalah tema yang tunggal. Oke, sampai di sini anak-anak ibu udah ngerti semuanya apa yang ibu sampaikan tadi. Nah, jadi kita tadi udah belajar tentang pengertian sastra, pengertian kemampuan sastra, kemudian jenis sastra anak itu apa-apa aja. Tadi ada apa aja anak-anak ibu? Yang pertama ada prosa, ya dimana prosa itu adalah cerita hayalan yang dibuat oleh si pengarang. Kemudian ada drama, yang dimana drama itu adalah suatu yang ditulis, yang dibuat oleh si pengarang untuk dipertunjukkan kepada penonton supaya penonton itu bisa menikmati secara langsung. Kemudian ada apa lagi? Ada puisi. Nah, yang dimana puisi itu adalah suatu penulis yang mengungkapkan isi perasaannya, yang dimana dengan menggunakan bahasa yang imajinasi serta memiliki makna, ya kan. Kemudian karakteristik dari sastra anak tadi yang barusan kita pelajari tadi, apa anak-anak yang barusan ibu jelaskan? Dilihat dari segi kebahasaannya ada struktur kalimat. Iya, jadi struktur kalimat yang digunakan itu adalah kalimat yang sederhana. Kemudian pemilihan katanya juga harus sederhana, kata-kata yang mudah dikenali oleh anak-anak. Kemudian gaya bahasa atau majasnya, majaz yang digunakan adalah majaz yang mudah dikenali oleh anak-anak juga. Kemudian dari segi kesastraannya ada apa aja? Ada alur cerita, yang dimana alur ceritanya itu dia itu menggunakan satu alur aja, nggak bercabang-cabang. Kalau alur maju ya maju, mundur ya mundur. Kemudian karakter atau tokoh cerita yang digunakan bisa aja dengan menggunakan tumbuhan seperti pepohonan, hewan bisa juga, manusia juga bisa, dan perabotan atau alat rumah tangga juga bisa seperti lemari, seperti itu kan, yang bisa berbicara, dibuat orang seperti karton-karton itu tadi. Kemudian apalagi anak ibu, tema yang digunakan itu adalah tema yang tunggal yang bisa dipahami oleh anak-anak karena anak-anak pemikirannya itu terbatas. Oke, udah. Jadi sampai di sini semuanya udah paham kan? Jadi kalian ibu kasih tugas ya anak-anak ya. Kalian ibu berikan tugas yang untuk minggu depan. Tugasnya itu membuat sebuah puisi. Terserah kalian temanya apa, terserah kalian mau buat bagaimana. Boleh juga tentang pengalaman, berlibur, kemudian tentang pemandangan, seperti itu. Dikumpul di minggu depan. Baiklah, jadi besok dikumpulkan ke ibu ya anak-anak ya, minggu depan dikumpulkan ke ibu ya anak-anak ya. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, ibu minta terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu yang udah mau dengerin ibu dari awal sampai akhir tentang materi ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.